Perkenalkan, nama saya Kirsten Tumeu dengan NIM 2407 11010642. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penyelesaian sengketa konsumen. Nah, untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, berbadan sehat. Yang ketiga, berkelakuan baik. Yang keempat, tidak pernah dihukum karena kejahatan. Dan yang kelima, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen. Dan yang keenam, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Selanjutnya, kita masuk dalam unsur konsumen. Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen, sumber daya masyarakat, atau kelompok konsumen. Dalam ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menetapkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK hanya pada daerah tingkat TE atau kabupaten, memperlihatkan maksud pembuatan undang-undang bahwa putusan BPSK sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan tidak ada upaya banding atau kasasi. Nah, selanjutnya, untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan adalah tugas pokok sebab masih ada tugas lain dari BPSK, yaitu yang pertama memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan menerima pengaduan konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen, serta tugas-tugas lainnya. Kemudian, biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, berdasarkan pasal 2 Kepres tersebut, bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK terdekat. Lalu, seperti diketahui, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam upaya memberdayakan konsumen menuntut hak-haknya terhadap pelaku usaha, menentukan bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di tempat konsumen yang bersangkutan berdomisili atau bertempat tinggal. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa hambatan yang sudah jelas mempengaruhi penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen adalah faktor ekonomi, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kemudian apabila dalam syarat pengangkatan BPKN bermasalah, khususnya tentang syarat pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, maka dalam syarat pengangkatan BPSK sama sekali tidak bermasalah. Tugas BPKN adalah pengawasan produk yang beredar dan rekomendasi terhadap pemerintah mengenai berbagai persoalan. Kemudian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dengan pasal 49 ayat 1 terdiri atas yang pertama ketua merangkap anggota, yang kedua wakil ketua merangkap anggota, dan yang ketiga anggota. Nah, dalam pasal 51 yang pertama, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat. Yang kedua, sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdiri dari kepala sekretariat dan anggota sekretariat. Yang ketiga, pengangkatan dan pemberhentian kepada sekretariat dan anggota sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan oleh Menteri. Kemudian pada pasal 52, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui A. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. B. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen. C. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. D. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. E. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. F. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. G. Menanggapi pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. H. Memanggil dan menghadirkan saksi-saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini. I.
meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf G dan huruf H yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. J. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain untuk penyelidikan dan atau pemeriksaan. K. Memutuskan dan menetapkan atau tidak adanya kerugian pihak konsumen. L. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. M. Menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Terima kasih.